Selamat pagi saudara-saudari semua, selamat datang di Renungan Pagi, dan kita melihat di pasal yang baru, di pasal 25 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Pasal Amsal 22 sampai 24, di situ ada 30 macam hukum dari hikmat. Dan di sini ada permulaan baru juga dimasukkan dalam Amsal, dan kita mulai dari pasal yang baru, dan kita melihat di pasal 25. Dan pasal ini memberikan petunjuk, mengajar kita mengajar kita bagaimana kita menghadapi orang menghadapi masalah dan benar. Dan sebelumnya Amsal sebelumnya tertuju pada bagaimana keadilan dan hikmat Allah, tapi pasal ini kalau kamu teliti membacanya, kamu akan melihat munculnya nama Tuhan atau Allah ini sedikit muncul. Sebab Amsal yang kita baca hari ini fokusnya bagaimana kita melihat menyelesaikan perkara. Dan kita lihat ayat pertama itu kata pengantar. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Kita melihat Amsal ini ditulis ulang. Dulunya Amsal itu diteruskan dengan mulut ke mulut, tetapi di zaman Hizkia dari perantaraan mulut ini ditulis. Dan ini satu kespesialan dalam sejarah. Dan di dalam Amsal ada 4 dalam mengatakan dengan jelas bahwa Amsal itu kapan ditulis. Dan siapa yang menulis. Jadi terlihat penulis Amsal ini ditulis di zaman Raja Hizkia. Hizkia raja di sebelah selatan Israel, raja ke-19 dalam untuk ke-12. Dari dia di tengah-tengah, jadi kita dalam urutan kerajaan, dan kita tahu bahwa Israel dalam kejayaannya adalah di zaman kedua dan ketiga raja, yaitu di zaman Raja Daud dan Salomo. Kita membaca sejarah, kita sebut kayak Allah dalam kebangkitan besar. Dan sejarah dibagi dari Hizkia. Dia raja yang sangat spesial. Dia dari masa mudanya sampai di masa dewasanya, kejayaannya. Bagaimana merasa di zaman dinasti itu negaranya sangat kacau dan hampir runtuh. Tetapi di tengah-tengah muncul satu pemerintahan yang baik, yang sering kita sebut dengan seperti kebangkitan. Di zaman dinasti Cina pun ada yang turun naik dalam kejayaan satu kerajaan atau dinasti. Demikian juga di Israel. Jadi Hizkia waktu dia ikut masuk dalam Amsal ini, Roh Kudus menggunakan Amsal untuk mereaksikan keperluan di
zaman itu dan kapan ini digunakan. Banyak masalah manusia, bagaimana untuk membelokkan mereka kembali. Dan itu satu kebangkitan rohani, dan kita melihat dalam Amsal dulu, kita melihat dalam menyelesaikan perkara caranya, pandangan pekerjaan pengembalaanmu sampai pada titik yang tertinggi, atau sampai banyak perkara seperti hampir sudah tidak selesai, dan bagaimana kita menerobosi dalam keadaan yang sulit dan kembali dibangkitkan dan kita bangun kembali. Kan kemarin kita melihat kita harus ada kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat, dan hari ini tema saya mendapat hikmat dan mendapatkan kekuatan mengambil keputusan yang tepat. Zaman Hizkia menghadapi penjajahan Asyur, dan di Israel banyak korban persembahan bagi berhala, dan bait suci pun sudah dihancur, dan dia mengambil keputusan yang baru, yaitu kembali selaras dengan Allah dan kembali meluruskan dengan Alkitab Allah, seperti dia mengutamakan kembali perayaan dan juga pelayan orang Lewi, dan kembali seperti pemulihan revolusi yang baru, dan kembali orang Lewi untuk dipersembahkan dalam melayani Tuhan. Dan juga di sebelah selatan menghancurkan tempat-tempat bukit pengorbanan, dan kerajaannya bisa terus berlalu. Di 1 Tawarik, 2 Tawarik dia dicatat sebagai raja yang baik, dan kemungkinan hari ini kamu juga sampai pada titik yang tertinggi. Kita harus mendapatkan seperti Hizkia, kemampuan menentukan keputusan yang tepat, yaitu kebenaran dalam Alkitab. Kita masuk di poin yang kedua, ayat 2 sampai dengan 10. Poin yang kedua, kita harus mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, dan kita untuk mendapat identitas dan kedudukan, hikmat kedudukan. Dan terlebih dahulu kamu harus tahu identitasmu itu siapa. Di dalam komunitas ini, apa kedudukanmu dan identitasmu. Kalau kamu juga harus memahami kedudukan identitas orang lain, dan maka kamu bisa ditinggikan. Dan ayat kedua dan ketiga dikatakan, kemuliaan Allah ialah merasakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan di dalamnya bumi, demikian hati raja-raja tidak terduga. Jadi memberitahukan bahwa kadang raja-raja ada perkara tidak diberitahukan untuk dirahasiakan, dan agar orang menyelidiki sehingga Allah lebih taat kepada Allah, agar dia tahu bahwa Allah yang berkuasa, bukan aku yang berkuasa. Yesus di masa zaman dia pun tidak tahu dan berkata, pada saat itu manusia dan anak, hanya Bapa yang tahu saatnya kapan tiba. Yesus orang ini, dia pun tahu, dia identitasnya sebagai anak. Bapa tidak menyatakan kapan hari akhir, tetapi Yesus, dia Allah yang demi hari akhir dia disalibkan dan datang di bumi menderita, tapi hari pada akhir kiamat pun dia pun tidak tahu.
tetapi hatinya tidak marah. Bapa Surgawi tidak percaya kepada aku, atau merasa aku bisa menebaknya. Aku naik di salib, aku bisa menyelesaikan situasi, tetapi dia tahu akan identitasnya sebagai anak, hati yang taat. Demikian juga kita harus taat dalam mengikuti Allah, dan kita semua orang, kita tidak bisa mengatasi pada keadaannya. Jadi kita mengikuti Tuhan, kita harus ikut taat. Dan kita dikatakan, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kalau kamu adalah pemimpin atau negara atau satu orang pengusaha atau pemimpin, kamu punya tanggung jawab untuk menyelidiki sesuatu. Ini adalah tanggung jawab atau permintaan yang diberikan Tuhan untuk jabatanmu ini, yaitu perkara terjadi, kamu harus menyelidikinya. Dan pertama kita harus tahu identitas kita. Ketiga, diberitahukan kepada orang bawahan. Kita jangan mengira kita mengerti, sesungguhnya mengerti hati pemimpin. Kita mengira lebih lagi tahu akan keadaan atau situasi, karena kamu mengira kamu lebih banyak pengetahuan daripada pemimpinmu. Itu hanya seumpama saja. Kalau pemimpin diletakkan di atasmu, baik itu bosmu atau ketua selmu atau tim kepala dalam kelompokmu, pemimpin juga ada tempat yang kesalahan, tapi kita jangan mengambil kesalahan. Kalau seandainya aku yang jadi pemimpin, aku lebih hebat darimu. Kalau aku duduk, kamu akan kayak gini, aku akan menyelesaikannya. Kita tidak boleh mempunyai sifat yang memegahkan diri daripada pemimpin kita, tetapi kita harus membawa kerendahan diri. Kita melihat di dalam Allah, melihat kedudukanmu, hati yang rendah hati. Kemudian 4 dan 5 itu dibagi orang yang sebaya. Sisihkan sangat dari perak dan keluarlah benda yang indah seperti pandai emas. Sisihkan orang fasik dari hadapan raja, maka kokohnya tata oleh kebenaran. Ayat 4 dan 5 menyatakan itu adalah cara atau prinsip. Ini penjelasan menggunakan perumpamaan. Kalau kita mengoreksi hubungan kita dengan orang yang sebaya kita, atau di samping kita, kita juga harus melihat adakah orang jahat di sisi kita, dan berikan kepada kita. Harus bertanya diri sendiri, apakah kita adalah orang saya atau punya rencana-rencana yang tidak baik, rancangan-rancangan tidak baik dalam tempat kerja atau pelayanan. Adakah hal-hal yang tidak adil atau pikiran yang tidak adil dan benar, sehingga menjadikan aku di hadapan pemimpin menjadi orang yang tidak benar. Kita harus mengoreksi diri kita. Kalau ini adalah sanggabari dalam hidup kita, dan kalau kamu ingin dipakai Allah, haruslah kamu membuang segala kejahatan di dalam hatimu, maka kamu akan menjadikan satu bejana yang indah dan mulia. Kita harus menghentikan kejahatan, jangan untuk tidak terjadi. Agar dengan demikian kita harus menyisihkan orang fasik.
Maka dengan demikian, maka kokohlah tata oleh kebenaran seperti dikatakan di ayat ke-5. Kalau pekerjaan atau pelayananmu harus kokoh dalam waktu yang panjang, kamu harus ada di kebenaran. Sebagai pemimpin harus bertanya kepada orang bawahan, apakah ada hal-hal yang tidak benar terjadi. Kalau pemimpinmu, kamu harus menyelesaikannya. Ayat ke-6 dan sampai dengan 10, bagaimana mengajar kita dalam tempat pekerjaan kita. Ada 4 jangan. 3 ya ada yang tidak baik, dan ini adalah itu kita sebagai orang anak, yaitu jangan berlaga di hadapan raja. Ayat ke-8, jangan terburu-buru kau buat perkara dalam pengadilan. Ayat ke-9, jangan buka rahasia orang lain. Ayat 6 dan 7, jangan kamu di hadapan raja untuk berlaga atau di hadapan orang di tempat umum untuk meninggikan dirimu sendiri. Ayat ke-7 dikatakan, kalau ada orang berkata naiklah kemari, kalau orang itu lebih tinggi dari kamu, maka kamu akan disuruhnya turun. Jadi kita harus tahu kedudukan identitas kita, kemegahan orang lain dan pujian orang. Harus itu dikeluarkan dari orang atasan. Kalau kamu tidak tahu identitasmu, kamu hanya membesarkan identitasmu, itu hanyalah berlagak. Maka kalau dinaikkan oleh orang itu, kalau kamu direndahkan di hadapan orang, maka kamu tidak berhikmat. Kalau dinaikkan oleh Allah, maka kamu adalah orang yang berhikmat. Ayat ke-8, dan di sini maka engkau akan, ayat di 8, jangan terburu-buru membuat pengadilan dari orang, yaitu jangan menggunakan apa yang dilihat untuk mengambil keadilan. Kamu harus tahu dalam seseorang banyak kekurangan. Pada saat apa yang kamu lihat dan yang kamu pikir, pada saat orang berkata kamu buat, kamu lakukan, maka semua itu malah akan membuat kamu dipermalukan. Seperti yang dikatakan, yang akhir dikatakan, karena pada akhirnya apa yang kau lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan dengan engkau. Allah berkata, dalam pandangan mata kita dan pikiran kita sesungguhnya ada terbatas. Apa yang kamu lihat belum tentu dan yang kamu pikir belum tentu sama dengan keadaan. Dan jangan terburu-buru membuat perkara dalam keadaan sehingga kamu kehilangan identitasmu. Ayat ke-9, janganlah belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi janganlah buka rahasia orang lain, supaya jangan orang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau tidak hilang. Yaitu pada saat kamu membela perkara orang, memberikan bukti, ada kemungkinan kamu bisa membuka rahasia orang lain. Seperti kamu tahu, kami juga membicarakan kamu, dan siapa-siapa itu kamu bilang kamu selalu telas. Kita semua orang juga berpikir demikian. Tetapi pada saat Taimi makan berkata, Atim bilang kamu demikian melihat kamu loh. Kemudian Taimi bilang, aku tidak berpikir demikian terhadap kamu. Dan dengan demikian kamu malah hilang sahabatmu sebab kamu berpikir demikian. Dan orang
berpikir demikian, tetapi tidak mengizinkan kamu berkata demikian, mengungkapkan perkara demikian. Jadi kita harus tahu kedudukan dan identitas kita pada saat orang percaya pada kita. Kita janganlah, kalau diberitahu rahasianya kepada kita, janganlah kita buka rahasia itu. Sebab dengan demikian kita akan kehilangan. Jadi kita harus kedudukan dan identitas kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Harus punya kemampuan ini. Seterusnya 11. Perkataan yang diucap tepat pada waktunya, tetapi perkataan yang diucap tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. 13-14 di situ juga menggunakan, diungkapkan dengan perumpamaan. Di situ ada awan dan angin, hujan. Ayat 10 dan 14 itu menggunakan perumpamaan dengan menggunakan ayat, menggunakan kebenaran, keduanya menggunakan perumpamaan. Dalam 4 perumpamaan ini, apa yang dimaksud dengan yang benar? Ayat 11 dikatakan perkataan yang tepat pada waktunya seperti gambaran yang sangat indah. Tes asli buah apel ini bukan apel, tetapi buah yang tidak tahu apa waktunya. Tetapi dalam penerjemahan Alkitab digunakan guna apel dan emas dari pinggan perak itu memang cocok, sebab emas tidak bisa dipadukan dengan kayu tetapi hanya bisa digunakan dipakai dalam dicocokkan dengan emas. Jadi ini harus pemberitahuan kita harus mengambil keputusan yang tepat, berkata-kata yang tepat. Pada saat kamu melihat orang yang bijak, kamu harus menerima atau mendengar teguran mereka. Seperti dikatakan, teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Yaitu pada saat orang memberikan uang kepadamu, yaitu orang menolongmu, haruslah kamu mendengar. Ayat 12, sejak 12 telinga yang mendengar, yaitu sama. Ini satu reaksi yang benar. Ayat 13, pada saat kamu menghadap kesusahan atau kamu harus menyegarkan hati orang lain, yaitu apakah kamu orang yang bisa dipercaya? Apalagi dalam hal yang sangat mendesak. Kita harus lebih lagi berhati untuk tidak marah. Dan hal yang diberikan kepadamu harus kamu selesaikan dengan baik. Maka dengan demikian kamu di hadapan pemimpin lebih lagi dinaikkan. 14. Demikianlah orang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikan. Demikian dia seperti awan dan angin tanpa hujan. Yaitu apa yang kita katakan harus kita lakukan. Jangan hanya diomongkan saja, membuatkan kecewaan bagi orang lain. Ini hal yang tidak benar. 15-16. Dengan kesabaran seseorang pengusaha dapat meyakinkan dan lemah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat janganlah engkau terlalu kenyang dengan hal itu lalu memuntahkan. Kalau kamu mendapatkan kepercayaan seorang pemimpin, termasuk dia orang yang keras kepala, mungkin keputusan atau pendapatnya dengan keadaan sepertinya tidak
sepadan, tetapi dia bersikeras untuk mengambil keputusan. Kita dengan kata yang tepat, bukan marah kepada memarahinya atau menegurnya, atau berkata di belakang, berkata berapa gobloknya pemimpin saya. Bekerja gitu lama, tapi keputusan tetap salah. Bukan di waktu makan kita membicarakan dia, yaitu menghadapi pemimpin yang keras. Reaksi kita yaitu dengan kesabaran dan lemah lembut. Dengan kesabaran kita dapat meyakinkan dia, dengan lebih lagi dengan kesabaran bukan waktu yang singkat, tetapi itu hubungan yang panjang. Dan lagi pula lidah yang lemah lembut bisa mematahkan tulang, yaitu anggota tubuh yang lembut, yaitu lidah, bisa mematahkan tulang yang keras. Kata-kata yang lemah lembut bisa mengubah hati orang. Ini adalah hikmat yang membuat kita bisa dinaikkan dan kita lebih waktu yang panjang di tempat itu, melayani dalam pekerjaan kita, dalam mendapatkan kemenangan. Selain menghadapi situasi demikian, terhadap sesama kita pun harus punya keputusan yang tepat. Ayat 16-17, yaitu kita harus memahami hikmat orang lain dalam berkata orang, yaitu kamu bisa melihat orang itu dengan pandangan pohon kehidupan, bukan dengan pandangan manusia. Sebab kalau kamu memahami seseorang, perkataanmu terhadap dia dan cara kamu menyelesaikan perkara itu berbeda. Jadi di ayat 16-17, ayat 16 dan juga 2 mengadakan tentang makanan, dan dikatakan kalau kamu mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Ayat 27 mengatakan tidak baik makan yang banyak madu. Di sini mengatakan tentang makanan atau madu, itu menyatakan keputusan manusia. Seperti, apakah kamu tahu memakan madu harus dengan secukupnya? Itu baru bagus. Yaitu kamu hubungan dengan orang itu, kamu berbicara dengan dia, apakah itu sesuai atau cukup? Apakah kamu menyakiti dia atau sengaja untuk bentrokan dengan dia? Adakah kamu peka terhadap orang ini, jiwanya? Dan seberapa banyak kamu kasih dia? Di sini mengatakan kita harus mengambil keputusan untuk hubungan dengan sesama, agar seperti dikatakan 17, jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu, yaitu menyatakan bagaimana hubungan dengan orang itu, seberapa dalam, seberapa erat, dan menambahkan apakah kamu sering ke rumah orang itu, yaitu menyatakan kamu harus menarik hubungan dengan orang itu seberapa dalam dan bagaimana mengambil keputusan. Ayat 18-19 bisa dilihat di sini siapa yang bisa dipercaya. Ayat 16, orang yang berdusta terhadap sesama adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam.
Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Yaitu pada saat kamu sesuatu di sesamamu bisa ada di situ bersaksi duksa, atau kalau hatinya tidak baik dia akan menggunakan satu alat yang salah. Kamu percaya yang salah kepada orang, kamu percaya kepada orang yang salah seperti dia menggunakan dirimu sendiri, seperti gigi dan kaki kita tidak berguna. Ini melatih kita apakah kamu punya keputusan yang tepat bagi orang pada saat kesesakan atau dalam yang sangat mendesak. Kalau kamu percaya kepada orang yang salah, maka kamu melakukan percaya kepada orang yang salah. Apa di ayat 20? Orang yang menyanyikan nyanyian yang hatinya sedih adalah hati yang menanggalkan baju di musim dingin dan cuka pada dan seperti cuka pada luka, yaitu kamu salah mengambil keputusan terhadap seseorang sehingga menamakan kamu tidak berhikmat dan memalukan. Dan bagaimana orang menjawabmu? Kita sebagai anggota sel atau orang bawahan, kalau kita bertanya hal-hal yang sangat peka, mungkin kamu bertanya kepada bosmu kapan naik gaji, atau kamu perlu untuk minta tambah gaji, atau kesempatan untuk naik pangkat. Apakah itu kesempatan? Kamu harus bisa melihat keadaan dari situasi dari pemimpinmu. Atau kita bertanya hal yang peka, kita harus berpikir bagaimana orang itu menjawab untuk kita. Seperti kita bekerja di tempat yang lama tidak naik gaji, bertanya kepada bos apakah ini giliran saya atau adakah kesempatan saya untuk naik jabatan. Tapi kalau bosmu ada kesempatan tetapi kamu tidak sanggup, maka bosmu seperti dia berbohong. Tapi kalau bos itu berkata kepadamu tidak ada kesempatan, seperti dia meremehkanmu. Jadi perkara di sini bagaimana pemimpinmu untuk menjawabmu. Pada saat langkah demikian, janganlah bertanya hal ini. Kamu cukup bekerja dengan giat. Apa yang harus kamu lakukan itu sudah cukup. Sebab kamu bertanya demikian, kita tidak harapan apa yang kamu inginkan jawaban dari pemimpinmu. Ayat 21 sampai 26 mengatakan hikmat menghadapi ada bentrokan. Dalam menghadapi ada bentrokan, kita harus menghadapi dengan ada kebaikan, dengan kindness. Ayat 21-22 kita katakan terhadap musuh kita harus memberikan kebaikan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jika ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau menimbun bara api di atas kepalamu, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Menghadapi di tempat kerjamu atau dalam serangan orang lain terhadapmu, mungkin agar mendapatkan keuntungan bagimu, dia mengambil keuntungan darimu. Kita tidak perlu memunuskan orang itu, tetapi dalam kesusahan itu kita dengan merespon dia dengan kebaikan. Ayat 22 dikatakan, kalau kita berbuat demikian, karena engkau akan menimbun bara di atas kepalanya, dan bara api tidak langsung membakar, api yang langsung membakar seseorang, tetapi sapi mengumpulkan api di atas kepalanya.
Di sini ada penjelasan ide menggunakan atau teguran yang lembut atau teguran dari Roh Kudus. Jadi sama seperti musuh melihat kamu berbuat demikian, seperti dia merasakan kalau kamu berbuat demikian baik terhadap dia seperti mendapatkan satu teguran. Seperti Saul mengejar Daud. Daud punya kesempatan untuk membunuh Daud pada waktu dia, tetapi Daud merobek jubahnya, ujung jubahnya. Di situ ditemukan, yaitu Saul menemukan, pada kamu sesungguhnya punya kesempatan tetapi kamu tidak membunuhku. Maka menangislah Saul. Dia merasa Saul orang yang penuh dengan belas kasihan, dan seharusnya Saul membawa pasukannya untuk mengejar Daud, tetapi akhirnya dia kembali pulang. Maka kita menghadapi bentrokan orang lain tidak baik kepadamu, kita harus seperti Yesus dengan kebaikan dan belas kasihan terhadapnya. Kamu tidak tahu kamu berbuat baik kepada orang itu, kamu tidak tahu kapan kamu akan mengubah hatinya, hidupnya. Karena keterbatasan waktu, yang lain tidak dijelaskan. Tetapi dalam kesimpulan, bagaimana kita menghadapi bentrokan, dan di akhir dari ayat 28, tidak baik makan banyak madu, tetapi itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang-orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh di zaman Hizkia menggunakan kesimpulan dua ayat ini. Sekarang dikatakan, kamu tidak punya kemampuan mengambil keputusan, itu tidak baik. Orang kata pujian bagi diri sendiri itu bukan kemuliaan. Jadi seorang merasa dirinya berbuat baik dan dia dapat pujian bagi orang lain, merasa dirinya dia sangat baik, maka kamu akan kehilangan kemuliaan ini. Bukan itu hikmat ayat 28? Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kelakuanmu, tujuanmu melakukan hal ini, apa tujuannya sehingga kamu mengambil keputusan ini? Apakah emosimu atau keinginanmu, atau kamu sungguh menggunakan hikmat Allah untuk mengambil keputusan? Kita harus mengendalikan diri kita dengan firman Allah untuk mengendalikan hati kita, niat kita, demi untuk nafsu kita, dengan emosi kita membuat satu batas. Kalau kita tidak menggunakan kebenaran atau mengendalikan diri kita dengan firman Tuhan, maka kamu akan kehilangan kemampuan mengambil keputusan. Seperti kota yang roboh temboknya, yaitu dia tidak punya daya untuk penyaringan, tiada di sini musuh bisa masuk, pencuri bisa mencuri, tembok kota yaitu gunanya untuk pelindungan, untuk melindungi. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri, kamu tidak punya kemampuan keputusan, kamu tidak tahu apa yang diucapkan orang itu apakah benar, dan menghadapi bentrokan, bagaimana reaksimu. Dan jamu kamu sebagai seorang pemimpin, mungkin kamu seorang bawahan, kamu digembalakan, atau kamu adalah ketua sel, kamu kehilangan hikmat dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara sesama. Pada saat Hizkia dia kembali
dalam kebenaran, dari negaranya yang kacau kembali mendapatkan kejayaan. Dan pada saat kamu tempat di pekerjaanmu atau pengembalaanmu sampai pada titik terhingga kamu kembali, harus kembali dan masuk di dalam kebenaran Tuhan, agar biarlah kebenaran Tuhan sebagai tembok kotamu, sebagai kemampuan keputusanmu, sehingga kamu kembali dibangkitkan, dinaikkan kembali. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran, jalan, dan hidup. Tuhan, pada saat kami menyerah
Firman-Mu kami letakkan dalam hati kami mendapatkan hikmat dari-Mu Tuhan. Kami pagi hari ini Kau memberitahu bagaimana kami mendapatkan hikmat dan tahu identitas kami dan di mana kedudukan kami, dan tidak perlu takut akan ada bentrokan dengan orang lain, dan kami harus tahu kedudukan kami, dan dalam hubungan harus bersama dan harus tahu diri sendiri. Harus tahu bagaimana menghadapi hubungan dengan hikmat. Tuhan, seringkali hubungan kami dengan orang banyak sekali dosa dan kesalahan, tetapi Tuhan, hari ini Engkau dengan Amsal ini memberitahukan kepada kami di dalam hidup kami Engkau memberikan Amsal ini agar kami punya arah untuk menyelesaikan segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada kami semua. Kami bersyukur dan terima kasih. Di sini dikatakan kita mendapatkan hikmat, mempunyai kemampuan mengambil keputusan. Tujuannya untuk menyelesaikan hubungan. Hizkia di tengah menyatakan ayat-ayat ini agar kita lebih dalam lagi mengerti hubungan itu sangat penting. Kita harus menggunakan jiwa ini, kelakuan kita dalam menghadapi hubungan dengan pemimpin, seperti di ayat kedua, menghadapi raja atau sesama, atau 21 musuh, atau ayat 28 hati manusia, yaitu diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita lebih baik lagi. Jadi kita saling berbagi, kita merenungkan di dalam hidupmu apa hubungan kamu yang masih di situ terhalang, dan kita mohon Tuhan untuk memberikan hikmat untuk menyelesaikan perkara kita, hubungan perkara.
Saudara, semua perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pengan perak. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengarkannya. Saudara semua, bagaimana dengan kita? Kadang-kalanya perkataan kita tidaklah tepat pada waktunya dan sering kita menyakitkan orang lain. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Roh Kudus, mohon Engkau mengampuni kami. Kami sering ke dalam kata-kata kami bersalah kepada orang lain. Dan mari saudara, kita letakkan tangan di kata kita. Dalam hidup hubungan sesama dan hubungan kita pecah karena perkataan kita yang kasar. Mohon Tuhan untuk mengampuni kita, atau dalam kadang kita berbicara terlalu tergesa-gesa dan terlalu keras, hanya kita bisa marah kepada orang lain. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Mari kita untuk bagian hidup kita yang terhalang, kita berdoa, dan di dalam kita selalu sering nada bicara kita sering menyakitkan orang lain, selalu menyalahkan orang lain. Ini perkara orang, ini perkara kamu. Mohon Engkau mengubah segala pikiran kami dan kami. Tuhan, mohon Engkau mengampuni dan mengubah cara kehidupan kami. Saat ini kita mohon agar suara Roh Kudus untuk masuk di dalam kita yang lemah lembut, nafas yang lemah lembut untuk masuk di dalam hidup kita. Pada saat kita menghadapi orang-orang yang sulit untuk diajak bicara atau hubungannya retak, mohon Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Beri kami kata-kata yang tepat kepada kami. Hati yang lemah lembut Engkau berikan kepada kami. Buang segala mata yang merasa, pandangan kami yang selalu merasa benar sendiri. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau mengubah kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menghancurkan, Engkau memberikan hati yang lemah lembut dan yang lemah lembut. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama untuk masuk di dalam berkat. Kita bersama punya kemampuan untuk mengikuti Tuhan, dan kita bisa mengendalikan hati kita, menjadikan hati dalam kita, mengendalikan diri kita, dan juga di dalam hati kita kembali menggunakan hikmat yang dari Allah untuk mengambil keputusan. Kita berdoa, dan juga kita berdoa untuk gereja dan pendiri gereja kita, agar mereka lebih lagi mereka menerima hikmat yang dari Tuhan, dengan firman Tuhan mengambil setiap keputusan menghadapkan. Mari kita bersama berdoa untuk gereja, untuk Pastor Joshua dan Simo.
Tuhan, hati dan pikiran kami, Bapa, kami bersyukur kepada Engkau di hari ini. Engkau mengajar kami bagaimana untuk mengendalikan hati kami. Kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Engkau dimanapun kami berada, Engkau berikan hati yang taat, terus taat, sehingga kami bisa melihat berdiri di tempat yang tepat, dan lebih lagi mengenal diri kami sendiri, mengenal orang lain. Tuhan, kami tidak menetapkan hal yang salah atau kedudukan yang salah. Tuhan, berilah kami kesabaran dan lemah lembut. Tuhan, kiranya Engkau berikan hati kami sesuai dengan kehendak-Mu, berkenan bagi-Mu. Tuhan, kiranya hikmat-Mu menggantikan segala kebodohan kami, dan kami setiap orang mendapatkan hikmat dari Engkau dan kemampuan keputusan, dan agar kami di hubungan kami dengan sesama, baik itu hubungan di rumah tangga atau di tempat kerja, di gereja, dan hubungan kami dengan pemimpin kami atau anggota kami bisa dengan akur, dengan yang punya hubungan yang baik, dan agar kami berdiri pada posisi yang tepat dan dengan hubungan dengan sesama ada kasih dan percaya. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.